Halo Sobat Air, ketemu lagi dengan kita Recubescaper. Sudah lama sekali kita tidak update ya soal video ini. Nah, kemarin terakhir aku sedang ada ini problem ya buat tanknya, dan di sini aku mencoba untuk mulai lagi ya dengan tank akuarium lautku yang mini ini. Jadi dimana ini aku reset ulang tank ini. Nah, di sini tampak aku ubah ya pengaturan dari akuarium itu sendiri, filternya sendiri, termasuk rumah bakteri, susunan rumah bakteri itu kuubah semua ya. Jadi ini ku reset ulang, belajar dari kesalahan yang lalu biar next tidak ada kesalahan lagi gitu. Nah sobat, mari kita bikin dulu ya hardscape-nya bagaimana. Jadi di sini hardscape-nya aku tetap menggunakan yang batu koral kemarin ya, yang lama. Sudah aku sterilkan, sudah aku bersihkan, juga sudah aku jemur, dan tapaknya sudah putih, bebas dari hama ya. Tapi tidak tahu lagi, soalnya kan aku udah berapa hari rendam ini dengan air tawar. Oke, di sini aku merekatkannya tidak menggunakan lem khusus koral ya, melainkan aku belajar dari Aquascape itu ya menggunakan lem Korea. Nah, dan juga itu menggunakan busa filter rokok, bekas rokok ya. Nah, kenapa jadi kupakaikan bekas filter rokok? Itu sebenarnya kalau kita pakai yang baru, dia nggak bisa nggak bisa mengeluarkan reaksi. Jadi kalau misalnya aku pakai yang lama, dia ada reaksi membakar, sehingga dia bisa menyatukan antara batu yang satu dengan yang satunya. Nah, di sini aku juga memakaikan foam ya, foam yang khusus nih, yang tanpa ada bahan toksik atau sebagainya, racun. Itu untuk mempermudahku merekatkan antara kedua sisi batu. Jadi pemirsa, batu ini sebenarnya adalah batu yang lama. Itu kemarin ya lumayan full sih cacingnya. Aku coba rendam dengan air tawar biasa tanpa menggunakan bahan campuran apapun, hanya cukup air tawar. Rendam selama 3 hari, kemudian bilas, terus rendam lagi selama 3 hari lagi, sampai akhirnya parasit-parasitnya itu mati semua. Biasanya sih kalau yang misalkan masih ada di dalam batu itu, parasitnya pasti keluar. Nah, parasit keluar terus dia numpuk di dasar. Nah, di situ kita akan buang parasit-parasit tadi. Kemudian ya setelah kita buang airnya, ya lalu kita coba bersihkan lagi kembali. Tidak perlu disikat ya, tapi kita cukup membersihkannya, membilas secara berulang-ulang kali gitu. Nah, setelah itu baru kita jemur. Nah, kalau sudah dijemur kayak gini nih, hasilnya warnanya putih. Nah, di sini sudah selesai ya kita merekatkan batunya tadi. Batunya sangat kuat nih. Saatnya kita untuk memotong benang yang kita lilitkan ke batu tadi. Nah, benang tadi fungsinya buat apa sih? Ya, fungsinya agar tatanan konsep batu tadi itu tidak bergerak lagi. Makanya kita kunci dengan benang. Nah, jadi kenapa pakai benang? Itu agar mudah dibersihkan lagi ketika sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek dulu ya.
nih. Iya, kuat. Oke, lem yang di bawah udah bagus, kiri kanan udah bagus. Terus udah bisa gelantungan nih kayaknya. Oke, udah kuat ya. Nah, kalau udah kuat kayak gini, itu coba kita cuci kembali ya. Kita cuci kembali menggunakan air tawar yang akan digunakan untuk air dasar akuarium. Ya, contohnya dengan air Cleo ya. Pokoknya kita bersihkan dengan air Cleo. Atau air hujan nih, kalau misalnya sobat air itu nggak bisa beli Cleo, kita cukup pakai dengan air hujan. Air hujan tadi yang ditada langsung, biasanya itu TDS-nya itu 0, kayak RO. Aku sih biasa pakai air hujan ya. Nah, di sini aku masih ada ya sedikit ya yang masih aku ragu apakah ini bisa bertahan. Nah, di sini aku menggunakan tisu juga. Selain menggunakan kapas, aku menggunakan tisu agar permukaannya lebih baik. Tisu juga bereaksi loh terhadap lem Korea ini, atau lem yang pas cepat kering lah. Dia juga bereaksi untuk menyatukan antara kedua sisi batu. Jadi kalau misalkan kalian tidak menemukan busa filter rokok yang bekas itu tadi, atau ragu terhadap busa filter bekas tadi itu, kalian bisa menggunakan tisu, juga dapat bereaksi kok. Tenang aja. Pastikan semuanya seperti terendam ya, terendam lem sebenarnya. Dia jadi kelihatan kayak basah banget di dalam itu. Pokoknya terendam lem. Jadinya tisu tadi atau busa tadi dia harus terendam. Kalau nggak terendam dia tanggung, nanti pada saat kita angkat pasti lepas. Tapi kalau misalkan benar-benar matang, benar-benar terendam, itu pasti udah matang. Ya, udah keras gitu nah. Oke, pelan-pelan ya, kita masukinnya pelan-pelan, gunakan pinset agar yang kita rekatkan tadi itu rata gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau semisal menggunakan tangan kan agak besar ya, jadi kita perlu pinset buat masukinnya gitu. Oke sobat, ini sudah selesai ya. Kita batunya udah bagus. Sekarang kita coba masukin ke dalam akuarium. Pelan-pelan ya masukinnya ya. Jangan sampai dia jatuh, karena itu akan merusak akuarium pastinya. Oke, setelah kita cuci tadi, baru kita masukkan ke dalam akuarium. Ingat, harus dicuci terlebih dahulu sebelum masuk akuarium. Akuariumku ini berukuran 30 cm kali 30 cm ya teman-teman, dengan space untuk filter itu sekitar 9 cm, tidak 10 ya, melainkan 9 cm. Jadi lebar main tank itu sekitar 21.
Oke sobat, sudah kita pasang ya, dan ini penampakannya dari atas. Itu tetap ada space di belakang agar tidak ada yang mengendap ya, kayak detritus itu tidak akan mengendap. Dan selanjutnya kita akan isi air yang sudah kita campurkan dengan air garam tadi. Nah, di sini kita udah pencampuran air garam ya sebenarnya. Untuk 1 galon itu sekitar 1 bungkus atau 700 gram air garam ini. Dengan salinitas kadar garam itu 1025 yang kita pakai kan. Nah, sudah oke. Sudah sobat. Ini sekarang kita masukin bakteri dari Stability ya. Ini bagus banget nih bakterinya nih. Gak usah banyak-banyak ya, kita cukup berapa tetes itu udah bagus banget. Terus next baru kita minggu ke depan baru kita isi lagi. Tuh Nemonya udah mulai happy ya. Belum masuk koral Nemo udah mulai happy. Wow, ini setelahnya. Setelah beberapa jam, setelah 1 malam kita tunggu, dan hasilnya celing banget menggunakan bakteri Stability ini. Ini baru bakteri pertama, belum lagi bakteri selanjutnya. Semoga nanti bakteri-bakteri yang ada di dalam akuarium ini bisa berkembang dengan baik ya. Jadi tidak ada lagi, semoga tidak ada lagi crash atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke sobat, sampai di sini dulu video rescaping akuarium laut kita. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat dan tunggu update-nya di next video.